Sebagai warga negara Indonesia, kita punya dasar hukum yang jelas terkait urusan lingkungan. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan seperti tadi, yaitu membuang sampah sembarangan, merupakan salah satu contoh kegiatan yang telah dilarang. Larangan ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi sebagai bentuk perlindungan negara agar kemudian masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Masalahnya, ketika sampah plastik dibakar atau dibiarkan menumpuk, partikel-partikel kecil plastik bisa naik ke udara, terbawa angin, lalu ikut turun bersama hujan. Iya, hujan. Hujan yang seharusnya menyegarkan kini justru membawa mikroplastik ke tanah, air, bahkan tubuh kita. Pertanyaannya, di mana saja sih mikroplastik itu ditemukan dan sudah seberapa parah sebenarnya? Malang, kota yang asri, ternyata menjadi salah satu wilayah yang memiliki mikroplastik tinggi di Indonesia. Dengan titik penelitian Belimbing, Gadang, Merjosari, sampai Singosari telah terbukti positif terhadap mikroplastik. Dengan konsisten tinggi 98 partikel mikroplastik per liter. Nah, apa sih yang membuat Malang memiliki kadar mikroplastik yang tinggi? Menurut penelitian tersebut, terdapat dua penyebab utamanya. Yang pertama, masih maraknya pembakaran sampah plastik di ruang terbuka. Dan yang kedua, penumpukan sampah plastik yang terpapar panas, angin, dan gesekan yang memecahnya jadi partikel halus. Dampak yang ditimbulkan juga sangat serius. Menurut Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia tahun 2023, paparan mikroplastik ini dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan seperti gangguan pencernaan, gangguan reproduksi, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, gangguan metabolisme, mudah lupa, dan kanker. Penelitian ini memperingatkan pada kita bahwa paparan mikroplastik menjadi ancaman jangka panjang terhadap kesehatan manusia. Tahu nggak sih aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Jika berbicara mengenai lingkungan, kita sebenarnya sedang bicara hak asasi manusia. Hak asasi manusia diakui secara global melalui instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan konvensi internasional. Kesehatan manusia telah diatur dalam Konvensi Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya ICECR tahun 1966 yang telah diratifikasi oleh 170 negara termasuk Indonesia. Pasal 12 ICECR menunjukkan secara eksplisit bahwa hak setiap individu untuk mendapatkan layanan kesehatan fisik maupun mental secara setinggi-tingginya yang dapat dia gapai, termasuk layanan akses ke kesehatan dan pencegahan penyakit. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 28H Ayat 1 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak setiap warga negara mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kemudian secara global PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menilai bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh semua manusia secara universal. Jadi, hak asasi manusia bukanlah suatu hal yang jauh, namun dari udara yang kita hirup, lalu air yang kita gunakan, dan hujan yang turun di kota kita. Say no to littering.